Medalan kahe, medalan kalu, tuko melohe badan mujaro. Begina nasib kami mengungsi, ngeluh di pengungsian tak pernah senang. Nalot dapape bekasku ngadu, kerian imbang bohongan aku. Nalot dapape bekasku ngadu, kerian jemo manyangan aku. Supaya Tuhan menambahkan hatiku, doaku panjatkan lawari berni. Kunema untung nyekulokan anak, belanja penalat untuk si kulo. Begina nasib kami mengungsi, ngeluh di pengungsian selalu sengsara. If we want to understand the present condition of Achenese people, we need to look back at their history. In the past, this plain in the northern edge of Sumatra Island was regularly visited by people from many different places in the world. Located strategically for sea traffic and blessed with rich natural resources, this place was of great interest to many foreigners for trade and to exploit its spices and other natural resources. According to history, it was the Indians that first came to Aceh. They included people from Gujarat. The religion and culture that came in for the first time was Hindu, which was brought by the people of Hindustani India. The people of Gujarat were famous for their expertise in trading. They traded and spread Islam. Since then, the majority of Achenese people have had Islam as their major religion. Aceh has become the first door of Islam to Indonesia. And that is why it is called the Serambi Makkah, or the veranda of Mecca. People who came to Aceh with their own different cultural backgrounds have contributed to the process of creating Achenese culture. The culture of Aceh was created from the blending of various cultures.
Since the coming of a European nation, the people of Aceh have arranged their war strategy skills to defend their territory from colonialism. For years, the war in Aceh seemed as though it would never come to an end. Kami kesini karena takut, trauma. Nggak bisa lagi kami ditahan di kampung. Makanya kami sampai ke pengungsian gini. Nggak tahan kami di kampung lagi. Kami takut sama TNI dan GAM. Kami disiksa lagi, dipukul. Suami kami lari ke apa? Nggak tentu arah lagi. Makanya kami sampai ke sini. People continually experience conflicts and wars. It is the common people who become victims because they are so powerless. As it is said in a proverb, 2 elephants fight causes the death of a mouse deer. People who are longing for a peaceful life see their hopes torn apart. Saya mengungsi ke sini karena desa kami tidak aman ataupun komplit. Kami tidak sanggup menahan karena antara kedua belah pihak kalau ada kontak senjata, kami masyarakat yang jadi sasaran. Saya dan teman-teman sangat prihatin tinggal di barak karena kami tidak layak rasanya hidup di barak ini. Karena kalau hujan bocor, basah semua apa yang ada barang-barang kami dalam barak ini. Masak pun kami nggak bisa karena kayu bakar yang untuk masak itu basah semua. Ya begitulah, kalau ada nih makan, kalau nggak diam. Kalau dapat kak suami kami kerja gitulah. Dapat belanja, kalau nggak diam lah. Makan mana ada ya itu ya kami makan. Kalau pulang ke kampung nggak bisa lagi. Rumah pun dah hancur. They have endured a hard life in a harsh environment. This situation has made them into who they are now. They are accustomed to difficulty, yet no matter how hard their lives, they keep on struggling. Saya mempunyai 2 orang anak. Rasanya saya nggak bisa tahan lagi hidup di barak ini untuk mendidik anak saya. Pekerjaan saya sehari-hari tukang cuci, menyetrika baju-baju pegawai negeri yang ada di Lubung Kuang ini. Anak-anak mau nggak main-main? Mau! Siapa yang nggak mau main? This is another story in Langsa, East Aceh. Nobody knows which generation these children are from, yet they have to bear the endless conflicts and wars. They who know nothing about war have had to suffer for it. Yet they are still lucky because they are people who are concerned with their education and want to prepare a better future for them. Latar belakang didirikannya lembaga ini adalah saya bersama dengan beberapa orang teman-teman melihat bahwa dalam kondisi Aceh kita perlu melakukan sesuatu yang terfokus pada ada yang hilang di Aceh selama ini, yaitu mungkin dari sisi pendidikan. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama sepakat akan membuka setingkat SMP. Dengan rekrutmen pertama adalah tujuan kita pada anak yang telah lulus sekolah dasar, kemudian memang betul-betul korban konflik dan fakir, miskin. Saya masuk ke Bustanul Fakri karena ditawarin oleh guru saya. Ya, saya terima terus. Ke tempat lain pun saya nggak mungkin bisa sekolah karena orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai perlengkapan sekolah, apalagi uang bulanan. Karena itu saya datang kemari. Nangro Aceh nyo jino hanale Jiputron bala tsunami teka Tanyo yang ude benata ingat Tanda kiamat diri ke mata Tanyo yang ude benata
pernah tak ingat tanda kiamat jika ke mata. Tanya yang muda pernah tak ingat tanda kiamat jika ke mata. While Achenese people were still suffering from the endless conflict, an earthquake happened. It was followed by a great tsunami that destroyed the environment with all its buildings and facilities. Almost all coastal areas in Aceh, cities and villages were destroyed. Ruins were everywhere. Hundreds of people were killed. A lot of people lost their families. Why did this terrific disaster happen? Was it merely a natural phenomenon? Or was there another mystery? Nobody was sure of the answer. Orang Aceh itu sangat percaya adanya takdir dan nasib baik dan nasib buruk yang dari bahwa sesuatu itu lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas keyakinan ini bagi orang Aceh musibah ini dianggap sebagai cobaan dan juga dianggap peringatan. Sehingga bagi orang Aceh yang sudah hidup dalam konflik yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan musibah tsunami, mereka cepat kembali bahwa ini adalah kehendak. Dengan keyakinan itu maka lebih cepat proses untuk bangkit. Dan tidak pernah mengaitkan ini dengan sesuatu hal yang supranatural. Ketika peristiwa tsunami itu, saya bersama keluarga sedang duduk di teras depan rumah. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang naik mobil pickup itu berteriak masuk ke lorong sini. Itu mengatakan air laut naik, air laut naik. Sempat kaget, pada nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kami memutuskan untuk naik di atas rumah, di teras itu. Kira-kira ada 2 keluarga yang naik ke atas rumah saya. Itu tetangga sebelah, ada sekitar 5 orang. Nah, kami di atas semua. Di situ kami pada bergelantungan, dan alhamdulillahnya tetangga saya itu mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu yang membantu menarik orang tua saya satu-satu. Saya bertanya pada dia, ibu saya mana gitu kan? Udah, ibu kamu ada di bawah, kamu tenang aja, kamu langsung naik ke kapal gitu kan. Pada saat melihat, loh tiba-tiba kok udah ada kapal di situ. Ada boot, pas kepala boot dengan teras atas rumah saya itu berdekatan. Nah, saya langsung naik ke situ dibantu oleh ibu dari anak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah saya. Nah, di atas boot itu sudah ada 2 keluarga. Saya tidur di kamar sama abang. Bilang sama mama saya sudah pulang kan, bilang, nak bangun nak, sudah pagi ini. Saya bilang, ada sekolah mah, hari ini kan hari libur, saya bilang
kan. Waktu itu aku dibilang sama mama, nak bangun nak, ada gempa. Ya, saya bangun. Lagi sama abang aku, bang bangun bang, ada gempa. Terus pulang kakak pulang dari situ jam bersih deki. Saya lari ke rumah nenek lari. Nenek lari, air laut sudah naik. Saya lari ke gunung SMP. Saya naik gunung situ. Habis saya keluar dari warung kopi, saya dengar kata orang, Lambuso udah tenggelam, airnya naik. Saya keluar ke simpang, maka saya ke lokasi. Sampai ke lokasi saya lihat airnya udah bergulung-gulung naik. Saya tunggu kira-kira 5 menit, habis itu langsung pulang ke rumah. Saya lihat semua udah ludes, nggak ada apa-apapun lagi. Hari yang kedua saya langsung ke Lut. Waktu saya lihat banyak mayat, ada anak saya, ada istri saya, ada mama saya, nggak ada. Pada kejadian tsunami, jumlah santri dan santriawati sebanyak 850 santri. Kemudian dari seluruh santri yang 850, sebagiannya sudah ke Banda Aceh karena ada acara peresmian perkawinan salah satu guru dari Yayasan Budi. Yang tinggal pada pagi hari Minggu tersebut lebih kurang 500 santri dan santriawati. Dari jumlah 500 lebih kurang, yang korban tsunami adalah 215 santri, termasuk 30 guru, 15 guru dari putra dan 15 guru yang dari putri. Setelah tsunami, keluarga saya tinggal bertiga. Abang saya dan adik saya. Sekarang saya tinggal di Barak sama tiga. Dan kampung saya asal sendiri di desa Suak Semase. Dan kami bertiga sekarang netapnya di Barak Resak, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. To reach Kuala Simpang Ulin village in East Aceh, a lot of people travel by boats that are also used to catch fish. The misery meets its fullness in Kuala Simpang Ulin, East Aceh. They have been in refuge since the conflict, and when they returned to the village, they were hit by the tsunami.
Actually, the trip by land is shorter. Unfortunately, many bridges were destroyed during the conflict. The trip from Banda Aceh to Pulau Aceh is very hard. It is across the ocean. And takes 3 hours at a time. Pulau Aceh was also struck by the tsunami. All houses were destroyed and many people died. With the help of NGOs, they are now rebuilding their own houses. Kami alami waktu tsunami banyak rumah-rumah yang kena di sini. Kami di laut mau pergi ke Ulele, tapi tidak bisa masuk kami ke Ulele, dia masuk ke Pulau Lanting. Di sana ada rumah yang sudah dihantam tsunami, kami sudah kena sedikit, karena banyak penumpang kami mau ke darat, kami berangkat tuh keluar ke laut, dua dengan anak. Yang lain banyak orang di sini, yang di bawah-bawah jalan, banyak yang kena sudah mati. Kira-kira menurut saya rasa ada 125 yang menurut saya. Saya lihat kemana-mana, tidak ada cerita-cerita aneh di masyarakat yang sifatnya cerita-cerita yang apakah hororisasi dan sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya masyarakat sendiri sadar bahwa inilah kehendak Tuhan dan mereka harus bangkit. Niat untuk bangkit ini lebih besar dari orang Aceh, sehingga ini mempercepat proses dari kebangkitan itu sendiri. Saya sendiri juga melihat dan saya juga merasakan diskusi dengan teman-teman, mereka tidak ada yang saya dapatin yang menangis terus-menerus karena nasibnya ini. Tidak ada yang histeris dalam kasus ini. The tsunami has left sad memories. Achenese people have suffered from many bad things. Yet, they do not want to just stay and weep. They have faith in God, and they begin their activities. The first things that they really need now are houses and jobs to fulfill their economic needs.
Kalau bagi saya, masyarakat Aceh itu mungkin termasuk sebagai survivor yang cukup kuat ya, karena mereka sudah menempuhi suatu konflik yang berpanjangan dan juga dengan bencana tsunami ini. Dan sekarang setelah tsunami saya melihat berpulihnya kembali masyarakat Aceh itu cepat sekali. Memang itu dengan bantuan-bantuan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri juga. Dan karena bantuan-bantuan ini, dengan itu masyarakat Aceh bisa pulih tapi secara mereka sendiri. Lebih senang saya sudah ada rumah. Dikasih pemberian sama JRS. Dulu sebelum dia kasih tempat sama JRS, agak gundah hati saya. Tak sanggup saya memikir untuk bikin. Sekarang lebih senang hati. Saya sudah 100% enak hati saya sudah ada rumah. Percuma penghidupan saya masih kacir-kacir. Dalam hati saya maksud mau bikin olahan tani. Untuk penghidupan saya akan ke muka. Dengan bantuan dari JRS, kami rasa senang karena usaha kami bisa berjalan semaksimal mungkin. Dengan bentuk kelompok ibu-ibu yang bergabung dari Desa Padarobi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Naganraya. Anggapannya kami ingin meneruskan usaha kami sebisa mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang sekarang kekurangan karena adanya bencana gempa dan tsunami di Aceh. NGO-NGO yang sudah masuk ke Kecamatan Lamnoh, ya, termasuk yaitu JRS dan Turki, Ospam, dan juga NGO-NGO yang lain. Jadi pada saat ini bantuan yang telah kami terima, nomor satunya yaitu bantuan dari PTP, Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, sebanyak gedung 6 lokal, lebih kurang senilai 250 juta. Yang kedua yang sudah ada realisasinya juga yaitu dari JRS. Mereka akan memberi rumah sebanyak 110 rumah. Dibagi dua, sebagian untuk putri dan sebagian untuk putra. Sesudah tsunami, masyarakat nelayan sekarang ini sudah bergerak kembali. Mudah-mudahan insya Allah dengan ada bantuan baik dari LSN dalam maupun luar, masyarakat sudah kembali turun ke laut. Khususnya di bidang penangkapan, masyarakat nelayan cepat membangun di bidang sektor perikanan dan kelautan karena dengan ada bantuan tersebut. Maka masyarakat cepat bangkit turun ke laut demi untuk mencari nafkah sehari-hari seperti semula sebelum tsunami. Kami tenang karena banyak bantuan awak, karena sampai sekarang rumah sudah dibangun, makan sudah dikasih, apalagi yang kebutuhan-kebutuhan yang lain dikasih terus semua. Saya dulu ibu rumah tangga dan juga menjahit. Habis pasca tsunami ada tim dari JRS untuk mencari orang yang menjahit. Habis itu saya menjahit baju seragam sekolah SMP, SMA. Setelah habis masa kontrak di JRS, saya menjahit sendirilah di rumah sekarang ini. Untuk bisa memulai hidup baru ataupun bisa untuk masih seperti di Kuala Simpauli, dengan adanya Bapak Iswan sebagai jabatan JRS, kiranya sudi untuk membantu kami di semua toki-toki, bisalah kami untuk menghidup kembali dan bisalah kami untuk meringankan beban para nelayan. The effort to help people who suffered from endless conflict and natural disaster is supported by many parties. They come from governmental institutions, various NGOs, and JRS. It is their basic vision, working pattern, and orientation that are at stake.
terdorong saya untuk membantu teman-teman karena saya adalah juga korban dari bencana itu, di mana saya kehilangan orang tua, istri, anak-anak, dan saudara-saudara saya sendiri. Harapan saya ikut bergabung di JRS adalah bisa menggali pengalaman-pengalaman dan mempererat rasa persaudaraan. JRS mendampingi orang-orang Aceh itu karena kita punya pandangan bahwa kita semua manusia adalah satu keluarga dari Bapa Bunda Pencipta yang satu dan sama. Dan kita mendampingi orang Aceh sejak ada korban para pengungsi tahun 2001 sampai akhirnya pelayanan kita dan pendampingan kita bagi orang Aceh menjadi lebih besar setelah ada banyak korban tsunami dan gempa bumi pada akhir tahun 2004. Jadi motivasi kita sungguh-sungguh karena motivasi kemanusiaan, dan kebetulan dengan adanya gempa bumi dan tsunami ada sekian banyak orang Aceh yang menjadi korban, dan sebagai anggota keluarga yang tidak terkena bencana, kita terpanggil untuk membantu orang-orang Aceh ini sehingga mereka bisa bangkit kembali untuk hidup secara layak, hidup secara normal. Kita mencoba membangkitkan rakyat Aceh ini dengan kemampuan rakyat Aceh sendiri. Karena bagaimanapun ada nilai-nilai untuk bangkit itu masih tersisa di orang Aceh, itu yang kita coba berikan sugesti. Sehingga mereka bisa bangkit dan kembali menggapai kehidupannya. Bukan kita membuat orang Aceh tergantung kepada bantuan-bantuan orang lain. Begitu bantuan putus, maka kehidupannya akan kembali merana. Nah, untuk mencapai ini, JRS mengambil beberapa sub yang sangat strategis. Misalnya, yang kita dampingi adalah mahasiswa, kaum intelektual dan akademisi, para guru-guru yang nantinya akan menelurkan hal-hal ini kepada anak-anak didiknya untuk rasa lebih bangkit. Selebihnya kita memberikan sugesti kepada para pengungsi-pengungsi untuk kembali ke rumahnya masing-masing dengan kita memberi rumah. Kalau bagi lembaga-lembaga NGO yang bekerja di Aceh, memang yang paling penting adalah memastikan bahwa dalam mengimplementasikan program, masyarakat Aceh itu diharuskan untuk berpartisipasi dalam pembuatan program itu. Karena ya hanya masyarakat Aceh sendirilah yang tahu apa itu keinginan mereka dan juga apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh sendiri. Dan juga kapan mungkin pembantuan dari luar negeri juga bisa diberhentikan, itu orang Aceh sendiri yang akan tahu. Jadi di dalam semua program yang ditangani oleh lembaga luar, memang proses konsultasi dengan masyarakat itu yang paling penting. They have been taken some time to get to this stage, and I think that's been for a number of reasons that people perhaps did not foresee or underestimated the challenges which lie in carrying out the work of the rehabilitation process. Through all the donor organisations to achieve more, and the mindset or the thought that because we have lots of money we can overcome a lot of these challenges and difficulties, but when in actually operating within this country we find that money does not mean that we can do things quicker and on a grander scale. However, this is not an easy thing to do. Various problems happen in the process of helping Achenese people, such as determining areas which need certain NGOs' help, people's attitudes towards NGOs' assistance, or the future impact of the help that can already be seen from the present symptoms. Masalah relokasi perumahan, kami dibilang tidak boleh tinggal di lokasi ini lagi. Alasannya kena 500 meter dari pembukaan pantai. Habis itu alasannya lagi ini kena tanah TNI.
Habis itu kadang ini sebagian tanah masyarakat. Terjadi klaim-klaim wilayah, klaim-klaim teritori yang sebenarnya dia belum siap melakukan, orang lain yang telah siap juga tidak bisa masuk serta-merta karena telah terikat dengan klaim wilayah mereka. Di pihak lain juga terlihat bahwa pemerintah sendiri sepertinya ada membuat perusahaan melelang kepada NGO yang lebih besar, itu mendapat pelayanan lebih bagus. Juga terjadi persaingan antar NGO sendiri dalam hal wilayah. Dan ini sering terjadi itu di wilayah-wilayah pembangunan fisik. Ini sebenarnya persoalan bukan di masyarakat, bukan di rakyat, tapi di internal NGO itu sendiri. Since Aceh became an area of conflict, people from outside of Aceh have seen it as a reclusive area. People felt worried when they had to go to Aceh. But now, Achenese people have become an open community. People mingle and work together, building prosperity in peace. Setelah perjanjian damai, saya tidak ada lagi mendengar orang yang meninggal karena diambil atau ditembak. Hidup kami sekarang sudah tenang, sudah aman, sudah tentram. Kami nggak merasa was-was lagi. Saya merasakan banyak hikmah yang saya terima. Terutama saya bisa membangkitkan semangat hidup saya. Dan pada akhirnya, seperti yang kita lihat sekarang inilah, masyarakat nelayan sudah ceria, sudah gembira, sudah punya semangat hidup kembali setelah pasca tsunami.